Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para pejabat pemerintah, wabil khusus Sahibul Bait Pak Agus Sutrisno dengan Ibu Yuning, calon haji, mudah-mudahan beserta keluarga, para jamaah sekalian yang mungkin juga panjenengan akan melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan di dalam melaksanakan amal ibadah di sana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat nanti sebagai umatnya yang betul-betul umatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, bulan haji sebelumnya diapit oleh satu bulan yang sangat mulia yang disebut bulan Ramadan. Bulan Ramadan, setelah itu bulan Syawal. Bulan Ramadan panjenengan semua disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosanya. Kata Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban lillah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang namanya bulan Ramadan, siapa yang puasa bulan Ramadan dengan dasarnya iman kepada Allah dan ikhlas, tidak ingin mendapatkan apa-apa kecuali Allah, maka jaminan dari Rasulullah, dosa-dosa yang telah dilakukan akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini semacam kawah candra di muka, semacam satu masa bulan pensucian panjenengan semua. Kalau ada yang mengatakan bulan Ramadan ini adalah merupakan pensucian terhadap dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah, maka kemudian dilanjutkan dengan bulan Syawal, kita saling memaafkan. Maka persis ketika kita di bulan Syawal meminta maaf kepada saudara-saudara dan kawan-kawan kita, saudara-saudara dan kawan-kawan kita juga memaafkan kita, maka persis nanti kita dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah sudah dihapus, dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia juga dihapus. Maka di sini yang disebut oleh Rasulullah kayaumi waladathu ummuhu, seperti halnya orang itu dilahirkan dari kandungan ibunya persis fitrah, nggak punya dosa. Jadi ketika Allah lahirkan kalian semua, kalian juga tidak membawa dosa, dan ketika kalian menghadap Allah juga tidak menghadap dosa. Di mana kita semua setelah bulan Syawal dalam keadaan suci, asal istiqomah. Di masa-masa 2 bulan 3 bulan ini istiqomah, jangan melakukan sesuatu dosa-dosa, jangan melakukan kesalahan. Biqayatun nafs, menjaga diri selama 2 bulan 3 bulan sampai Dzulhijjah. Nanti saudara-saudara kalian ketika menghadap Allah Dzulhijjah, maka kita dalam keadaan suci, maka kita tidak akan membawa dosa, kita akan mendapatkan apa, kita dalam keadaan fitrah kemanusiaan sebagai hamba Allah,
maka diharapkan kita semua akan mendapatkan haji mabrur. Karena kita menghadap Allah dalam keadaan suci, itu adalah salah satu upaya Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan hamba-hambanya, supaya hamba-hambanya mendapatkan satu kesucian dari Allah, keistimewaan dari Allah untuk disucikan, supaya mereka semua pantas berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, pantas untuk berziarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilah yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani adalah, yaitu adalah liyasluhu limujalasatil haq, yaitu adalah supaya hamba-hamba Allah ketika bertemu dengan Allah, ketika berkunjung bertamu di rumah Allah, di Baitullah, maka kita dalam keadaan pantas untuk diberikan haji, pantas diberikan pahala haji, pantas diberikan hikmah haji. Yang kata Rasulullah, hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah, bahwasanya haji yang mabrur itu tidak ada yang pantas untuk balasannya kecuali adalah surga. Maka orang haji mabrur jaminan surga. Tapi haji mabrur didapatkan harus dengan kesucian jiwa, kesucian hati, kemudian juga kesucian hidup kita. Selama bulan Ramadan kita sudah disucikan oleh Allah. Selama bulan Syawal Allah telah mensucikan kita. Tinggal kita menjaga diri, biqayatun nafs, menjaga diri sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di Baitullahil Haram. Insyaallah kita akan mendapatkan haji mabrur. Saudara-saudara sekalian, itu menunjukkan bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan melakukan ibadah, tidak ada kekuatan al-ijtinab 'anil ma'asi, menjauhkan diri dari dosa, kecuali dengan pertolongan Allah. Kita ini tidak bisa menjauhkan diri dari kejelekan kita. Kita ini tidak bisa menjauhkan diri dari kemaksiatan yang menjerumuskan kita, yang akan menjadikan kita menjadi ahlun nar, penduduk neraka. Tapi kita tidak bisa melepaskan itu kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mengajarkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk bisa menjauhkan diri dari kemaksiatan, menjauhkan diri dari kejelekan kita. Tidak ada kecuali pertolongan Allah. Tidak ada kekuatan kita untuk melakukan ibadah dan taat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Maka istilahnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita semua hidup di depan Allah bukan sekedar iyyaka na'budu, kami menyembah Allah, tapi iyyaka nasta'in, bahwa segala sesuatu kita dari Allah dan kembalinya pun untuk Allah. Saudara-saudara sekalian, maka kita ini kekuatannya dari Allah. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan satu keringanan, memberikan satu pintu-pintu rahmat yang sangat besar kepada kita semua ketika kita tidak mampu. Makanya kita dalam hidup beragama, kita dalam hidup mengikuti Rasulullah, kita ini tidak terlalu susah payah-payah, asal ikuti apa adanya. Yang wajib dilakukan, yang dilarang ditinggalkan, sudah. Tidak usah terlalu yang berlebihan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini menuntut kalian itu tidak terlalu tinggi. Menuntut panjenengan ini tidak terlalu tinggi. Asal dilakukan oleh Rasulullah SAW, asal dilakukan oleh kita semua dengan ikhlas lillahi ta'ala, sebatas kemampuan kita, maka Allah akan menerimanya. Makanya saudara gini, di dalam kitab Bukhari ada satu cerita tentang masalah Rasulullah. Sahabat ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya labbaik wa sa'daik ya umat, wahai umat, ada apa? Ya Rasulullah, kami ini semuanya tidak bisa menjamin diri kami bebas daripada kemunafikan. Kami ini tidak bisa menjamin hati kami itu khusyuk kepada Allah. Maka kalau seumpama Allah mengatakan orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang selamat dari api neraka adalah orang yang hatinya selamat, bersih dari kemunafikan, bersih dari kemusyrikan, bersih daripada segala sesuatu yang mencampuri ibadah-ibadah kita dengan niat yang tidak ikhlas. Ya Rasulullah,
sepertinya kami tidak akan mampu jadi penduduk surga. Sepertinya kami tidak akan mampu terhindar dari api neraka. Mana mungkin kami ini bisa menjamin diri kami bebas dari kemunafikan, bebas dari segala sesuatu yang jelek ya Rasul. Mungkin ucapan kami juga akan ada yang menghancurkan amal ibadah kami. Mungkin juga adalah sikap tingkah laku kami akan membuat Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Bagaimana ini ya Rasul? Sahabatnya sedih. Rasulullah kemudian memandang sahabat, bahkan Rasulullah sempat menangis, menitikkan air mata. Karena apa? Sedih melihat umatnya bertanya seperti itu. Akhirnya kata Rasulullah mengatakan, ketika Allah memerintahkan sesuatu, kalian jangan berpikir apa-apa, kalian jangan berpikir terlalu tinggi. Wong Allah itu menerima kalian apa adanya. Saudara-saudara sekalian, akhirnya kemudian sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, dan kata Rasulullah mengatakan, ketika kalian melakukan sesuatu ibadah, laksanakan semampumu, usahakan. Allah akan membalas atas usahanya kalian, sekemampuan kalian. Allah tahu keterbatasan kalian, Allah tahu akan kelemahannya kalian, tapi asal kalian itu berusaha sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah secara baik dan benar, maka di sini Allah akan membalasnya dengan kebaikan, dan Allah akan memaafkan kekurangan kalian. Saudara-saudara sekalian, lamun seumpama panjenengan kuda dimenusa umat Kanjeng Nabi ning dunya ning Cirebon langka sing duwe dosa kabeh gak duwe dosa. Aja dikira kiai duwe dosa, lagi ini bae anak kabar-kabar kiai merkosa santri 50. Betul lah, betul. Lah niki para sepa langka sing duwe dosa kabeh gak duwe dosa. Masya Allah, kadang-kadang bengi Jumat marhaban dan solawatan anak dangdutan tetep joget ya waktu. Kadang-kadang kemudian anak sing sembayang Idul Fitri, sembayang Jumat, hari tobat matobat beli kira-kira wong tobat wong Cirebon. Begitu anak dangdutan nginum-nginuman yang ngomong tobat wong Cirebon. Jadi saudara-saudara sekalian, hari kula kali panjenengan kabeh kongkon bebas sing dosa sing kelemahan sebagai manusia ya susah. Jadi maka dari itu sing paling berpengaruh ning uripe sampean kabeh kanggo meraih keridhoane Gusti Allah, apa sing berpengaruh? Rahmate Gusti Allah dudu ibadah sampean. Sampean tahu anak cerita, ada orang melaksanakan sholat sunnah yang begitu getol, ada orang melaksanakan puasa sunnah yang begitu getol, ada orang deres Al-Qur'annya begitu getol. Tapi saudara-saudara sekalian, di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata yang membuat dia ridho kepada dia, kepada hambanya, yang membuat Allah memasukkan dia ke dalam surga bukan karena ibadah sunnahnya, bukan karena puasa sunnahnya, bukan karena Al-Qur'annya, tapi karena dia berbuat baik kepada seekor anjing memberi minum. Allah itu cukup simpel, sederhana untuk bisa memaafkan kalian. Ridho Allah itu pun cukup simpel untuk bisa memasukkan kalian ke dalam maaf dan rahmatnya kalian. Gusti Allah ku gampang, sing angel menusa dewe. Mulane bakal urusan bari Gusti Allah gampang, urusan bari menusa susah. Urusan dari Gusti Allah, kalian punya dosa begitu banyak, kalian punya maksiat begitu banyak, datang kalian kepada Allah, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menghadap Allah baca istighfar, diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Sangat mudah Allah memaafkan. Tapi menusa sampai dua salaning batur, masya Allah, 4 tahun beli dimaaf-maafakan. Bekak kayam dikirim merebut baik, dikirimi sate beli waras-waras, diapakan dioglak-oglek beli waras-waras, iki menusa. Maka dari itu sing jadi pikiran sampean, sing kapudu kapan jenengan kabeh hati-hati di dalam masalah yang berkaitan dengan urip di dunia adalah jaga hubungan baik dengan manusia. Aja sampai dua salah yang menusa bahaya. Mulane pirang-pirang
uang ning akhirat ning Gusti Allah dimaafakan, tapi orang bisa mancing suarga. Kenapa? Karena dheweke masih tahu punya kaitan dosa dengan saudara dan tetangganya belum memaafkan, kawannya belum memaafkan, terganjal orang bisa mancing suarga karena mendosa. Ada sesuatu yang menarik, Pak. Jari Gusti Allah ngomong, jari Kanjeng Nabi ngomong, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Bayangkan, ngomongin kejelekan orang, ghibah itu lebih berat daripada perzinaan. Kenapa sebabnya? Kalau ghibah, menjelek-jelekan orang, mencaci maki orang, itu adalah dosa kaitannya dengan manusia. Tapi kalau zina kaitannya dengan Allah, asal tobatan nasuha di depan Allah Subhanahu wa taala, kapanpun Allah bisa memaafkan. Tetapi urusan ghibah, menjelek-jelekan manusia, ketika manusia itu sudah sakit hati kepada panjenengan, sangat susah. Ada kata istilah tidak ada maaf bagi manusia. Ninggi para syarif perlu daripada doktrin, daripada kehidupan sosial kemasyarakat manusia yang sangat unik ini. Maka kemudian Allah mensyariatkan bulan Ramadan, di mana Allah menekankan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun memaafkan. Maka bulan Syawal kalian sebagai hamba Allah tidak ada alasan untuk bisa memaafkan orang lain. Mungkin apa mboten? Saged dipahami mboten? Sabut dipahami mboten? Ya wis ngerti sing penting mantuk beres. Wong kader ari ngaji publik kudu ngerti. Ari ngaji publik kudu ngerti, Agus. Iya, publik kudu ngerti. Mulane jare Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang datang ke majelis ilmu, datang wis padukan kawae. Jedul be arep ngantuk, arep turu, arep ngerti, arep beli, sing penting kajar Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku gampang ngupai ringan ning sampean, ngupai syariat aturan tidak terlalu berlebihan. Wis padu teka bae. Wong ngerti Kanjeng Nabi ku wong Sutawi namun bakat tekaning pengajian mesti ngantuk. Mulane Kanjeng Nabi bisa disyaratkan melek. Sing penting teka wis syarat ngantuk, serok turu beli apa-apa. Cuma kau bakal peragat ngaji masih ana sing merem bae mata disusah digugah ditayangkan digotong bae ning kuburan sekalian, dikubur ning kuburan Cina bae sekalian. Jadi itu saudara-saudara sekalian, maka seumpama hubungan dari Allah ku gampang. Mulane Gusti Allah ku sifatnya mutlak supaya sampean gampang, tidak protokoler, supaya sampean gampang. Sampean kita bisa suki kapan baik kau suki gak bisa, karena kemutlakannya anak Gusti Allah. Lamun Gusti Allah nyartakan syarat wong sugih kudu sembahyang sunnah 1 juta rakaat ku kone langkas suki sampean. Syarat wong sugih kudu tirakat puasa mutih, aja mangan asin, aja mangan manis selama 40 dina langkas ingkiyeng kone. Susah, tidak protokoler, tapi harus didik oleh Gusti Allah. Sampean bisa sugi kapan baik, sebagaimana juga sampean bisa dimaafkan dosa dan kesalahan kapan baik. Mungkin apa betul? Uang segitu sugi bisa kapan baik. Beli arwah sugi ku kersai Gusti Allah, rahmat Gusti Allah, pada bari ngampuni dosa ku rahmat Gusti Allah. Pada ketika kalian semua haji mabrur, itu rahmatnya Allah. Kadang-kadang Allah menilai sesuatu yang kecil tapi menurunkan rahmat Allah sehingga haji kalian mabrur. Tapi kadang-kadang ana wong tabatul, terlalu serius, terlalu protokoler, dia pengen sholat sunnah, pengen ini, tetapi hatinya tidak dijaga, mulutnya tidak dijaga, banyak yang sakit hati. Barangkali Allah juga tidak kersa untuk menerimanya. Tapi ada kita biasa-biasa saja tapi baik kepada orang, tiba-tiba memberikan kesenangan sama orang. Allah kadang-kadang tertarik kepada sesuatu yang sangat ringan tetapi itu nilainya tinggi. Sesuatu yang nilainya tinggi secara moralitas dan spiritual, orang kudu susah. Contohnya ada seorang ibu-ibu bisa memberikan makan kepada anjing yang kehausan, anjing surga. Ki mlongo sampean mlongo ngerti ta mlongo keter kan. Wong Sutawi nang mlongo gawe keter kula sing deleng. Kenapa mboten? Lah, saudara-saudara sekalian,
kudu di Saudi kah 11 tahun orang, kudu di Korea Selatan, di Taiwan, di Hong Kong, Cina orang. Anak wong hidupnya jadi TKE, jadi TKI, jadi TKW, masuk ke Taiwan 11 tahun, di Saudi Arabia 10 tahun, ngumpulakan duit sampai laki ditinggal, ning Cirebon didik-dilik-diliki. Deweke ngumpulakan duit ngerasa duitnya miliaran, umai gedong mobilnya akeh. Begitu wis 20 tahun deweke balik merasa duit mobilnya akeh, duitnya miliaran, umai gedong teka di rumah boro-boro. Ternyata sementara ini duitnya dinggo kawin maning ning ratine, lawang rabian hilang baik. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan orang itu kaya, Sukiki bisa sukses. Batu rekula lagi anak eksor Indramayu sekian larat engkau Sukiki dari konglomerat Pak, karena dua tanah 80 meter, 1 meter dihargai sampai 150 juta. Dewek yang kenceng sing kawit rong 10 juta, rong 10 juta, 30 juta mong. Sedangkan eksor kan harus tetap berjalan kenceng baik. Waduh, iki umay cilik, tanah cilik tapi ganggu baik. Akhirnya pada waktu itu pengembang menentukan harga 1 meter 150. Bayangkan kali 88.000. Konglomerat urusannya Gusti Allah, enggak usah cemburu sampai susah cemburu. Sehingga di pangeran Gusti Allah kudu sampean aja cemburu. Gimana tuh? Dekat cemburu bagi sampeannya pusing baik, pokoknya bakal wis pusing sampeannya puyeng, tensi naik terus gara-gara apa? Mikiri sedulur bari batur sing suki aja dipikiri. Mungkin apa betul? Sampean adol-adolan saja di depan rumah, di jalan. Zaman sekarang wis adolannya mie ayam baik. Waduh, dagingnya ning kono akeh, bumbunya enak gurih, kemudian ceker ayamnya empuk, masya Allah, laris manis. Sampai gawe cabang ning Jaga Satu, gawe kadang ning Kali Tanjung, gawe cabang ning Kanoman, jadi pos mie ayam. Masya Allah, dari adolan mie ayam baik di sekitar Cirebon, bos mie ayam duitnya akeh, mobilnya mentereng, umai akeh, bisa ngangkat haji ungkal tahun tekan rumah disebut deh wakaji mie ayam. Mungkin apa? Kalian tahu orang Brebes itu dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak jauh-jauh. Hidupnya ada di belakang rumah. Icak-icakan bari bebek, dembelaknya bebek, tidak mampu apa jadi tapi yang mengkonon bakal bebek yang ngendok dijemput diumpetakan, ngendok dijemput diumpetakan. Mulanya bebeknya sebenarnya ada kehilangan ku perangsa ku anak sing metu tapi kok hilang baik. Dijemput ning tuane diumpetakan, akhirnya dipendem dari endok asin. Bos endok asin, pengin wong adolan endok asin tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Sekarang bos endok asin sudah punya supermarket endok asin miliaran triliunan, umai gedong, mobilnya akeh, bisa ngangkat haji tekan rumah disebutnya wakaji mendok. Mungkin apa betul? Saudara-saudara sekalian, bukan bakal Brebes terlalu jauh, sudah yang paling dekat apa? Panguragan. Di Paires gini Gusti Allah gampang, susah ning Taiwan apa? Di samping rumahnya apa sih? Runtuk dari rongsokan. Bos rongsokan sampai bisa beli mobil Lamborghini Aventador 12,5 miliar. Tekan rumah mangkat haji disebut wakaji rongsokan. Batu regula ning Sumber paling sugih, duitnya miliaran gedong, umai gedong, wah mobilnya akeh, mentereng. Ternyata bisnisnya pupuk kandang, telepong wedus tembelek ayam dikumpulakan. Begitu mangkat haji tekan rumah disebutnya wakaji tembelek. Mungkin apa betul? Ini saudara-saudara sekalian. Maka dari itu standarisasi Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa yang didahulukan oleh Rasulullah? Apa? Mastata'tum, lakukan perintahnya Allah, lakukan
melakukan perintah Rasulullah sekemampuan kalian. Berusahalah untuk bisa ibadah sebaik mungkin. Ketika kalian sudah tidak mampu, tidak usah dipikiri, Allah akan memaafkan. Gusti Allah itu Al-Jabbar, dat sing nambah, dat sing memaksa. Untuk nambah, maksa untuk bisa kekuatan untuk menurunkan rahmat dan kasih sayangnya. Lakukan haji ini semampu kalian. Dengan satu niat, aku ingin melakukan haji amal ibadah semampuku sebaik mungkin. Ketika ada kekurangan, jangan dipikirin, insya Allah Allah memaafkan. Itu yang disebut haji mabrur. Jadi standarisasi haji mabrur itu tidak seperti yang kalian pikirkan, harus begini, harus begini, harus begini. Tidak. Keriduan Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Mungkin kalian melaksanakan tawaf, kemudian ada orang miskin, kalian beri karena kalian empati, karena kalian itu rasa kasih sayang kasih. Mungkin juga apa dikasih sedekah oleh kalian. Mungkin juga kalian mendapatkan ridho dari Allah. Bahkan sebelum ibadah haji, ketika kalian jalan, begitu jalan malam ada orang tua jualan, sudah jam 1 dan 2 malam. Ini anaknya kemana? Kalian empati kasih uang. Kalian suka memberikan kasih sayang kepada orang, maka Allah akan sayang kepada kalian. Kekasih Allah adalah orang-orang yang memiliki kasih sayang yang besar kepada orang lain. Itu adalah kekasih Allah. Kalau kalian pengen menjadi kekasih Allah, jadilah kalian orang-orang yang bisa memberikan kasih sayang kepada orang lain. Kalau seumpama kalian ingin diberikan bunga oleh Allah, kesenangan oleh Allah, kalian harus mampu kapan-kapan memberikan kesenangan kepada orang lain. Ketika orang itu susah, kasih kesenangan. Ketika orang itu lagi menderita, kasih kesenangan. Di saat kalian memberikan kesenangan dan kasih sayang kepada orang lain, disitulah ridho Allah turun. Simpel aja. Bila saudara-saudara, inilah yang dianut oleh para ulama-ulama Wali Songo, yang dianut oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya Nahdlatul Ulama, mengatakan bahwasanya kita ini kalau seumpama dakwah Islamiyah jangan terlalu memaksa, semampunya. Makanya kalian itu kalau diperintah oleh Allah, apa diperintah oleh para ulama, para kiai, bacalah kalian sholawat. Bukan sekedar marilah kita mencontoh sunnahnya Rasulullah. Ulama kiai itu bisa seperti itu, sangat bisa, karena ulama kiai itu sangat memahami konteks agama. Tetapi kiai mengatakan bacalah sholawat yang banyak. Kenapa tidak mengatakan mari kita contoh sunnahnya Rasulullah? Memang iya. Tetap ingat, mencontoh umat, mencontoh kanjeng Nabi itu susah. Kira-kira kalian nih, panjenengan nih bisa apa tidak nyontoh kanjeng Nabi? Niru kanjeng Nabi ku ibu-ibu kisah sakit tambut. Bakal diteleng sing tampang sing meragukan. Niru kanjeng Nabi ku susah. Apalagi ibadahnya, ibadah sunnah saudara Rasulullah sampai bengkak telapakannya. Ibadahnya Rasulullah mulai lagi sampai orang yang melihatnya capek, Rasulullah tidak akan capek. Sampai bengkak telapak kakinya Rasulullah sholat sunnah. Rasulullah puasa, kadang-kadang tidak makan 4 hari 4 malam, 6 hari 6 malam. Itu kemudian perutnya diganjal sampai batu yang sangat panas, sampai melepuh. Model kayak panjenengan arep niru kanjeng Nabi mengkanan, bisa. Ibu-ibu kempong setik habis ngamuk-ngamuk banding lagi. Anda lewat, anda ngelewati bubur toha, dimampir baik ureng-urengan. Anak pecel lele dimangan, wah asal kempong nyewot baik, laki kempong nyewot baik. Apa sebabnya itu? Tidak dituruti keinginannya, lewat terus, ngamuk terus, niru kanjeng Nabi. Mentalitas semacam ini bisa. Kanjeng Nabi, saudara-saudara sekalian, satu hari diriwayatkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi, kanjeng Nabi diriwayatkan seperti ini. Kanjeng Nabi ini ceritanya dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Ketika dimi'rajkan, kemudian Rasulullah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Apa dawuhnya kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi kaget.
Kanjeng Nabi jimpul ngertos takut. Zaman sekiku wong kuning bahasa Jepun masih ngerti belian jimpul. Kaget jimpul ya habis ya hari kaget ya kaget jimpul mana maning duduk kaget bakal efek daripada kaget aranan jimpul. Memang hari bahasa Jepun kadang-kadang susah di Indonesia. Kami tenggengen gua apa bahasa Indonesia kami tenggengen. Kami tenggengen gua apa hari cecatukan siapa? Ya. So panjenengan ini katanya sudah pernah hidup di Jakarta 10 tahun 20 tahun. Ular takon bahasa Indonesia sekarat kadal apa serong langka bahasa sekarat kadal. Mungkin Indonesia ini Cirebon sekarat kadal langka. Sampean bakal mangan begitu mangannya terlalu banyak akhirnya perutnya sakit arahnya apa? Bukan pembakaran, kemelakaran. Loh bahasa Indonesia kemelakaran buat bisa aja urusan langka. Lah saudara-saudara sekalian, Kanjeng Nabi nih kalian perhatikan, begitu Kanjeng Nabi ke surga, Kanjeng Nabi kaget jimpul. Apa sebab? Jare Kanjeng Nabi wa idan aktsaru ahliha min fuqara'i ummati, pasti deleng ning swarga yang jadi konglomerat swarga, yang jadi orang-orang sukses di surga, raja di raja surga. Kebanyakan umatnya isu ning Cirebon larat-larat urip ning dunia, wong larat urip ning dunia, ning akhirat kabeh sing sugih. Mulane sampean kabeh bakal pengen gampang sugih ning swarga, aja sugih-sugih ning kene sing larat bae. Allahumma ning buriana sing ngomong Allahumma emong jigus. Ulah sing pengen sugih dunia akhirat ndasira. Kabeh gak pengen mengono. Gene apa betul? Subhanallah, begitu Kanjeng Nabi tinggal di umat isu ting urip ning dunia melarat, ning putih ning dunia tidak punya apa-apa. Begitu sampai di surga jadi konglomerat, jadi raja di raja. Karena wong melarat itu gampang lurus warga. Kanggo syukuran ku gampang hari wong melarat. Dipai duit 50.000 bae kesyukurane sampai sedure langit. 50.000 barang wong sufi dipakai duit 50 juta berengut baik. Kula pernah ning siji perapatan Ciktok arep mancing ning Tuparef, ana wong bari coto esuk-esuk jam 6. Pas kula pengajian tepai duit ning kula di akeh duitnya mung 20.000. Masya Allah, syukurane dipratat-pratat ngarepane kula. Masya Allah, alhamdulillah, matur nuwun Kang Kaji, matur nuwun Ustaz ngupai maringi duit kata pindah enjing. Masya Allah, 20.000 bisa oleh swarga. Wis mengkonon kudu syukur ben ndongakaken kula muga-muga panjenengan akeh duwite, akeh mobil, akeh rezeki, akeh bature, akeh rabi cepet. Jare kula kudu ngae hebat temen lengkap pisan. Ini saudara-saudara sekalian, begitu Kanjeng Nabi langsung turun dari surga. Kanjeng Nabi turun dari surga. Apa komentar Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi berdoa di depan Allah. Apa doanya? Satu doa yang tidak pernah diucapkan oleh umatnya. Satu doa sing ora pernah diucapkan ning sampean. Apa doanya? Allahumma ahyini miskina wa abidni miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Kula sampun semua teng swarga, kata-kata wong sing mancing swarga gampang mancing swarga niku tiang-tiang sing melarat. Kula nyuwun ing panjenengan Gusti, uripana kula dados tiang melarat mawon, patenana kula dados tiang melarat mawon, kumpulana kula dumateng golongane tiang melarat mawon. Kanjeng Nabi uripe njaluk melarat, milih melarat ketimbang sugih.
kupingnya bolong tapi bolong tau orang seki kular takut sampean ki uripe luwih milih melarat ta milih sugih jawab ko angel molane melu Kanjeng Nabi susah ta mboten Kanjeng Nabi uripe luwih milih melarat daripada sugih minta kasih Kanjeng Nabi ora bisa ditiru ning sampean kabeh mulane Gusti Allah taala lan Kanjeng Nabi ngadepi umat tidak terlalu tinggi wis maka kita merintah sesuatu lakukan semampu sing ora mampu sing kayane angel ya wis kari dilaksanakan semampu baik sing bener niat bener sembahyang niat bener puasa niat bener insyaallah wis aja dipikiri Gusti Allah bakal nurunaken ridho mungkin apa mungkin apa saudara-saudara sekalian iki Kanjeng Nabi aja barang sampeyanku duduk kiai niru Kanjeng Nabi ora bisa beli ngandel coba buka kitab Bukhari ada satu riwayat Kanjeng Nabi berperang bersama sahabatnya tiba-tiba Abu Bakar ngendika assalamualaikum ya Rasulullah alaikassalam ripun Abu Bakar ya Rasulullah ini kan zamannya perang ya perang itu perlu tenaga ekstra tapi ini ada 200 sahabat belum makan ya Rasulullah 4 hari 4 malam aja ya Abu Bakar maqatan Abu Bakar inti ya Rasulullah pripun niku jari Abu Bakar ngendika anak ta'amnya Abu Bakar dua pangan ndek Abu Bakar wonten ya Rasulullah tapi hanya satu nampan setunggal tafsir mawon jare Kanjeng Nabi taala Abu Bakar mene tafsir digawa mene tampane digawa nampane digawa begitu nampane digawa tafsir digawa Kanjeng Nabi tangannya menyentuh nasi itu bismillahirrahmanirrahim begitu tangannya Kanjeng Nabi nyentuh sekul bari lauwe Kanjeng Nabi dawuh kulu ayo pada mangan 200 sahabat antri mangan kenyang semua sampai Abu Bakar kul wa ya Umar kul wa ya Abdurrahman kul ayo pada mangan kabeh semua sahabat makan itu adalah semua kenyang semua ada sisanya dimakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi itu tangannya begitu ngecek sekul bari lawe sekel barlawe orang entong malah tambah akeh kira-kira kiai ning Cirebon bisa beli mengkono wis seumpama kiai buntet gak bisa beli ana beli kiai buntet sing bakat tangane ngecek sekul bari lawe tambah akeh blintong-tong ana beli sing kiai mengkono laka sok kiai ning Cirebon bakat tangane ngecek sekul bari lawe bari sekul tambah akeh tambah entong ya tambah entong jare wonge pengen ngomong kakak ayam e ilang dicukup ning kiai ya rame kiai bangor ngono mungkin awalan susah Kanjeng Nabi bakal mangan ku jare Abu Bakar As-Siddiq fa innama akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi udmi wahid Kanjeng Nabi menawi dahar lawe mung siji bakat tempe ditempeh mawon sayure dijukut bakat sayur mawon iwak tempe petek jengkol dijukut Kanjeng Nabi bakal mangan lawe mung siji mulane awas di dalam termasuk ustad bari kiai ning kene bakal peragat ngaji di dalam mangane bakal lawe tambah akeh berarti Abu Jahal dulu melu Kanjeng Nabi susah tabli melu Kanjeng Nabi lah inilah saudara-saudara sekalian makna haji ning ngarepane Gusti Allah al-hajju wa al-qasdu nuju Gusti Allah di mana Allah itu adalah digambarkan dengan agama yang disebut agama Islam ad-dinu yusrun agama itu mudah mendekatkan diri kepada Allah iku gampang bleangket urusan bari Gusti Allah mah gampang sing angel ku bakal urusan bari menu jadi panjenengan bisa lakukan semampu kalian ketika sudah masih mampu lakukan ketika sudah tidak mampu sudah Allah pun akan memaklumi jaga kesehatan kalian makan bari minum kuis duduk kebutuhan tapi kewajiban
Panjenengan sebagai jamaah haji wajib mangan, esuk kudu mangan, sarapan, awan kudu mangan. Kalau tidak makan sakit dan akan mengganggu ibadah kalian karena kecerobohan kalian. Dengan dindi gawat minum apa mani anak badai iloni. Maka dari satu badai ledakan matahari yang sangat luar biasa itu. Nah itu menyebabkan panas, maka dari panas yang sangat tinggi itu dibawa aqua, dibawa zam-zamnya, makan buah-buahan tiap hari, tidur yang cukup, jangan sampai sok-sok kuat, kita mah kuat masih nom ning Cirebon bengkah melek tulung dina tulung bengi indah sirah. Lamun sampean mengkono lakokaken anane mekang lumpruk liurung sampean apa maning didasari bersifat sombong. Ginawa kan? Ajang dakwah embel-embel dunia isu ustad disusah Gusti Allah diputun ilmu sampean. Isu ku pejabat beli perlu Gusti Allah beli perlu di jabatan sampean. Kata tadi pejabat kota Madia bari pejabat kabupaten Cirebon ben angal tongol bae sampean. Beli butuh Gusti Allah. Sampean merasa uang sugih Gusti Allah beli butuh ning kana duit sampean. Kalian menghadap kepada Allah hanya satu, sebagai hamba Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat daripada embel-embel dunia, dengan hati yang selamat dari keinginan-keinginan dunia. Hadap ning Gusti Allah sebagai hamba, bakal balik ning Gusti Allah. Sehebat apapun ilmu sampean, sesugi apapun, sedhuwur apapun jabatan sampean, ketika mancing ning kuburan ora oleh dikawal sampean sama mung kain kafan madhep sebagai hamba Allah. Praktekkan itu ning haji. Wis ora usah dipikir kali dirokaken bae ngerti beli ngerti ya mantuk-mantuk beres. Mungkin apa betul? Mungkin apa betul? Lah saudara-saudara. Maka itu saudara-saudara sekalian subhanallah. Di sini ada kostum marah di Gusti Allah Taala. Maka itu yang pertama kali dipegang oleh kalian ketika kalian menghadap Allah. Al-Quran sudah menjelaskan yang penting niat, bersihkan hati, luruskan niat. Mulane Gusti Allah ketika bicara haji lafaz lillah ada di depan, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu jalan untuk ke haji maka diwajibkan kepada manusia haji, tapi syarat pertamanya lillah, jaga hati, jaga niat, luruskan niat kalian. Itu sudah insya Allah merupakan satu modal tersendiri untuk meraih rahmat Allah menjadi haji mabrur. Niat lagi aja sejen-sejen pengen ketemu dari Gusti Allah. Kadang-kadang panjenenganku aja barang niat haji, niat sembahyang hajat saya gak beli ikhlas, niatnya pengen supaya sugi. Kapan jenengan puasa apa? Anu jegus kula ku puasa Senin Kamis supaya apa? Supaya usaha maju. Mengkonon bae wong Cirebon. Anak maning sampean sing wis ditinggal ning laki deh supaya jodohe parek, jadi kula lagi sembahyang hajat. Sembahyang hajat kaitannya bari jodoh. Mulane kula kadang-kadang kura temengkeng ning jamaah kula, kadang-kadang jamaah kula kang andani bunten, kadang-kadang bakal manakiban ku anak, kadang-kadang ku nangis-nangis ning kula uripe ku masyaallah susah, rezeki susah, bangkrut mawon tukaran bae kula ku bari laki bari rabi jare kula wis manakiban madul ning Gusti Allah. Begitu manakiban sebulan romulan beli katon maning batang hidunge, begitu beli katon ketemu ning CSB, Pak hari sampean ku ngapa Bu? Beli manakiban mawon, beli manakiban maning jare dheweke ngomong ya, alhamdulillah Gus kula ku niki ku alhamdulillah usaha pun lancar, rezeki akeh kula wis akur bari laki jadi beli sama manakiban maning dasira. Lagi para syekh para ulun lihat niat yang Gusti Allah Taala. Udah jangan kepada yang lain, udah kalau waktunya doa berdoa kalian, tapi jangan campur adukkan dengan amal haji kalian. Ketika berdoa setelah beramal, tawaf kanggo Gusti, tawaf nganggo Gusti Allah. Setelah tawaf sholatnya dimultazam untuk Allah. Setelah sholat berdoa, itu adalah waktunya untuk kalian.
aja sampai doa kalian dicampur aduk ning toaf. Jangan sampai doa kalian mengotori sholat sunnah kalian, maka keikhlasan akan terganggu, lillahnya akan terganggu. Maka jangan harap doa kalian dikabul oleh Allah. Kenapa? Karena kata Allah, kalian melakukan toaf, kalian melakukan sholat pun bukan karena aku, tapi karena yang lain. Maka Gusti Allah disuti tawaf aja kelingan apa-apa mung kelingan Gusti Allah. Allahu Akbar sembayang kelingan Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapang tangan dengan apa multazam pasti bakal dikabul doa Gusti Allah. Mungkin apa benar? Saudara-saudara sekalian, maka yang namanya tawaf, yang namanya haji itu hubungannya dengan cerita tentang masalah eksistensi kedudukan sampean sebagai manusia depan Allah. Saudara-saudara sekalian, ada tawaf. Asalnya bagaimana? Pada waktu satu hari ada makhluk Allah yang disebut Abul Jin, nenek moyangnya jin. Jin disuruh mimpin malaikat, suruh jadi panglimanya malaikat, komandan malaikat, namanya Bapak Jenderal Profesor Doktor Iblis. Ibu-ibu nih iblis kenal tambot, sampean nih iblis kenal beli wong Sukawinangun. Bisa aja pura-pura beli kenal sampai batur luket. Iblis itu saudara-saudara kalian pimpinan malaikat ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, mengumpulkan malaikat semua, kemudian Allah mengatakan usjudu li Adam, hormatlah kalian kepada Adam. Malaikat seluruhnya menghormati Nabi Adam kecuali iblis tidak mau. Kenapa sebabnya? Ada satu kejadian yang sangat luar biasa ketika malaikat disodorkan konsep oleh Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Niki di mati aku mawon. Kulai durung sarapan disemprot angin ya masuk angin. Bakaning buntet sih baka anak yai tetap ya orang dikongkon ngomong dingin, dikongkon mangan dingin, dikongkon ngopi biasa nih. Lagi cerita dulu lagi nyinggung sampean, lagi cerita sampean aja tersinggung. Jadi wong tersinggungan pisan kayak Baal bisa menjadi tersinggungan pisan. Lagi cerita yang namanya uangnya sejet-sejet nih tak. Bakal ning buntet, bakal anak kayak teka dibayar mangan sekolah, bakal ning kene blang-bling blok, paling anak aku apa disemprot angin, ya larawat teng mulai modal. Beli apa-apa sih beli apa-apa beli, tapi larawat teng bae modal. Kita ngaji anak mangan beli ngomong sih jelas. Nang cegus terus ngaji jangan mangan iya terus ngaji mangan ya beli apa-apa, tapi cari wong Tegal ku bakal bar ngaji mangan ku bajingan bar ngaji mangan. Wah langsung ngomong ku sabar jadi bajingan bar ngaji jaluk mangan mudah sirah. Begitu kemudian Allah mengatakan ya ma'asyiral malak, aku akan menciptakan makhluk khalifah di bumi ini yang namanya Adam dan anak cucunya, sebagai pengganti daripada makhluk sebelumnya, sebagai pengganti daripada Badul Jan, makhluk anak cucunya jin yang hidup di dunia, mengukir peradaban dan sejarah yang sudah dihancurkan oleh Allah karena kemaksiatan dan dosa, akan digantikan makhluknya Adam dan Banu Adam. Itu malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Sendika dawuh Gusti napa panjenengan badhe nyiptakaken makhluk ingkang badhe merusak bumi lan badhe gleceraken gedhi sesama manusia. Gusti senenge perang. Apakah engkau mau menciptakan makhluk yang akan merusak bumi seperti Badul Jan makhluk sebelumnya? Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan gleceraken gedhi senenge perang menumpahkan darah? Malaikat kuis protes ning Gusti Allah, tapi Gusti Allah menjawab inni a'lamu ma la ta'lamun.
Sesungguhnya aku lebih tahu daripada engkau yang tidak tahu, apalagi yang engkau tahu. Sesungguhnya aku maha tahu. Jawaban Allah semacam ini dianggap oleh malaikat jawaban yang sangat keras. Mulane malaikat kumpul lapor nih malaikat Jibril, ya Jibril, gimana napa? Niki sedaya malaikat kumpul, semua malaikat kumpul, seolah-olah ini kita lagi membahas Allah, seolah-olah Allah itu kok jawabannya sangat keras. Kami takut Allah tidak meridhoi kami. Jadi bagaimana? Bagaimana menurut panjenengan Jibril? Ya udah kayak begini, sampean kumpul minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau demikian ya, akhirnya dikumpulkan malaikat menghaturkan diri kepada Allah, bersungkem dengan Allah Subhanahu wa taala. Di depan Allah malaikat minta maaf. Apa? Barangkali engkau tidak meridhoi ya Allah. Apa kata Allah? Ya ma'asyiral malaikat, ya ma'asyiral malak, kalian tidak salah. Tetapi satu saja yang aku tekankan kepada kalian, kalau aku berbicara sesuatu atau memerintahkan sesuatu, dengarkan. Tidak usah lagi pakai logika kalian, tidak usah lagi pakai pikiran kalian. Dengarkan perintahku, karena aku semuanya tahu. Baik ya Allah, kalau aku memerintahkan sesuatu, jangan dipikir dengan logika, jangan dipikir dengan akal, lakukan itu semampu kamu. Baik ya Rabbi, ij'al lana ramzan bi'afwika ya Rabbi, ya Rabbi, turunkan kepada kami, jadikan kepada kami satu ramzan, yaitu lambang bahwa panjenengan sudah memaafkan kami. Apa kata Allah? Kata Allah mengatakan, baik kalau demikian, kamu tahu bahwasanya aku ketika memerintahkan sesuatu, jangan kalian pikirkan, jangan lihat adabnya, tapi lihat aku. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, yang ambil batu yang ada di surga. Baik, malaikat Jibril mabur, turun lagi, bawa batu dari surga. Ya Jibril, batu surganya dari mana ya Jibril? Dari yang ada di jalan-jalan surga, aku sembarang ambil. Baik, taruh di sini di Baitul Ma'mur, di langit nomor 7. Baik ya Allah, dibawa di tengah-tengah Baitul Ma'mur. Kata Allah mengatakan, ya ma'asyiral malak, wahai malaikat semua, kamu tahu apa ini? Ini adalah batu ya. Ini supaya kalian tahu filsafatnya, filsafat haji. Ini adalah batu. Apa kemuliaan batu? Batu dengan kalian lebih mulia mana? Lebih mulia malaikat. Lebih hebat mana? Lebih hebat malaikat. Derajatnya lebih tinggi mana? Lebih tinggi malaikat. Apa kemuliaan batu? Apalagi batu walaupun diambil dari surga. Tapi aku tanya kepada kalian, kalau aku memerintahkan sesuatu yang berkaitan dengan batu, kalian jangan lihat batunya, tapi lihat perintahku. Baik ya Allah. Kata Allah mengatakan, putari batu itu, putari batu itu selama 7 kali. Setelah selesai ulangi lagi, jangan sampai berhenti sebelum aku memerintahkan berhenti. Malaikat siap putari batu itu 7 kali berhenti, mulai lagi, 7 kali berhenti, mulai lagi, terus sampai detik ini, sampai ketika Rasulullah Mi'raj itu malaikat masih ada, masih memutari batu itu, dan sampai detik ini, sampai hari kiamat, Allah sebelum menghentikan malaikat itu berputar memutari batu itu 7 kali. Inilah peradaban tawaf yang pertama kali diturunkan kepada manusia, kepada makhluknya, yaitu malaikat, untuk menunjukkan ketaatan yang tanpa reserve, ketaatan mutlak kepada pangeran. Bahkan urusannya Allah aja di akal-akal, bahkan sembahyang baik, susah mikir sugi. Sembahyang sunnah supaya sugi, begitu sunnah wekel disugi-sugi nyewot pengkerengan, nyewot ning sapa. Puasa sunnah ya wirid sunnah lakoni, begitu kaitannya bari sugi wirid sampai merupus beli sugi-sugi, aduh sirah nyewot maning, nyewot ning sapa. Leres namboten. Kemudian saudara-saudara sekalian, Nabi Adam alaihissalatu wassalam pernah terjadi. Inilah yang menyebabkan yang namanya tawaf diturunkan untuk manusia dan untuk kalian semua. Jimat sing Gusti Allah tawaf. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan, ya Adam,
Boleh kamu hidup di dunia ini, istilahnya itu adalah uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Adam neng Hawa nok sira olih mangan apa baik, meneng ning sorga mangan apa baik, tapi tolong jangan dekati pohon ini. Begitu wis kaya kecil tadi iblis teka. Hari iblis ku mantan pejabat tinggi, mantan pimpinan malaikat, ketua umum Dewan Suro Pusat Malaikat. Hebat bisa. Presidennya malaikat iblis itu. Ya maklum baik dari iblis yang namanya malaikat Ridwan, gubernur surga, anak buah iblis. Malaikat Malik, gubernur neraka, anak buah iblis. Iblis diusir oleh Allah karena tidak mau menghormati Allah. Ketika Nabi iblis diusir oleh Allah karena tidak mau menghormati Nabi Adam. Nabi Adam menempatkan Allah menempatkan Nabi Adam dan Siti Hawa di surga. Iblis kemudian datang di surga, menyerupai dirinya sebagai orang tua yang soleh, nganggo jubah, nganggo uteng-uteng, gawe tasbih, tapi nganggo bebodo. Nah, cara iblis macam ini sering ada di Indonesia. Kalau ada orang pengen bebodo uang, menanamkan kejahatan dibalut dari agama, mencaci maki orang dibalut dari agama, mulutnya bicara kotor dibalut dengan agama, akhirnya memperkosa orang-orang yang nggak benar. Ini cara iblis. Nganggo udung-udung gede sepan traktor, tasbih sekelapa-kelapa, sorba dan numpuk peluk, nganggo jubah kayak Batman arep mabur. Masya Allah. Kemudian apa? Kata iblis mengatakan, ya Adam, kamu tahu tidak program Allah selanjutnya tentang kamu? Tidak tahu. Siapa sampean? Ini nasihun amin. Aku adalah makhluk Allah yang sudah lama menyembah Allah, akan menasihati kamu, dan aku adalah orang yang dipercaya untuk menasihati kamu. Ya Adam, kamu bakal hidup di dunia awe berucung hari dunia ku belenak, isun si pernah di dunia belenak, dunia ku ora enak, panas, berjaga cuk sing ngarane buminya aja kasar. Lah kasih enak cuk aja gelem cuk sirane swarga bae enak. Terus pripun syaratnya gampang cuk. Sira ini ada, tahu pohon ini? Ya. Ini ada buahnya, makan oleh kamu buahnya. Insya Allah Allah tidak akan punya alasan untuk mengeluarkan kamu dari surga. Apa kata Nabi Adam? Ya begini Pak, saya ini dilarang oleh Allah mendekati pohon ini, jadi saya gak berani. Iblisnya ketawa, permainan logika disampaikan, permainan logika digunakan. Apa? Adam, yang dilarang oleh Allah itu memakan buah ini. Apa? Yang dilarang oleh Allah bukan memakan buahnya, tapi mendekati pohonnya. Kamu berdua tidak boleh mendekati pohon ini, jadi bakal mangan uang-uang tidak apa-apa. Logika iblis. Udah gini kata iblis, biar saya yang naik ya, yang mendekati pohon ini, nanti saya ambil buahnya. Iblis mabur, ambil itu kemudian buah-buahannya, sodorkan kepada Nabi Adam, Siti Hawa. Adam, Hawa, ini buahnya. Ketika kamu makan buah pohon ini, buah ini, maka Allah akan mengekalkan kamu hidup di surga, tidak akan diturunkan di dunia. Sementara kamu juga tidak melanggar larangan Allah karena kamu tidak mendekati pohon saya yang mendekati. Begitu Nabi Adam tidak tertarik, Rabieni tertarik, istrinya nok awai. Kang, kayak si enak pisan di telemane. Begitu dicicipi, masya Allah enak pisan Kang. Rabi kena iblis langsung fuya nok tolong nasihatiku laki sampai supaya makan. Cara-cara iblis ku biasa kadang-kadang dilakukan yang sampean bakal ngakali laki beli kena Rabi ayu bae akhirnya kena beli burung laki yang mulai.
biasa itu bakal tukang kredit, tukang apa kayak bakal kongkong anu bagus bukan bakal laki ditertarik ibu ayo bakal ibu kena laki kena diurung ikuis penyakit keturunan kayak zaman Nabi Adam mengono. Nabi Adam makan buah khuldi, akhirnya Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan keadaan telanjang bulat, dipisah. Siti Hawaja ada di Jeddah yang ada di Saudi Arabia, Nabi Adamnya dipisah ada di Kashmir India, jauh. Nabi Adam tobat 50 tahun beli diterima Ustaz. Begitu langsung Nabi Adam berjalan dari Kashmir, Afghanistan, Uni Soviet, Syria, Jordan, tersungkur Nabi Adam di tanah Mina. Makanya tanah Mina itu biasanya segala rahasia keuripan sampean ada di tanah Mina. Maka kalau kalian punya rahasia, ini kok saya usaha macet terus, kok saya kok kenapa seperti ini kok teka-teki kenapa ya seperti ini, maka kalau kalian ikhlas lillahi ta'ala di Mina, Allah akan memberitahu kalian penyebabnya itu. Karena itu sampai Nabi Adam disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Adam, kenapa? Karena kamu 50 tahun bersujud di depanku tapi aku tidak terima, karena kamu masih menyalahkan iblis. Aku tidak mau ada. Kalau hamba ingin mendekatkan diri, ingin mensucikan dirinya depan aku, maka hamba tidak boleh menyalahkan orang lain, walaupun orang lain itu iblis. Selalu Nabi Adam mengatakan, Gusti kula ditipu iblis. Kalau kamu ditipu iblis, kenapa kamu bisa ditipu? Bukankah yang pertama kali aku beritahu tidak boleh memberkati pohon ini adalah kamu, bukan iblis? Kenapa kamu dibohongi oleh iblis? Yang tadi bapak akui kesalahanmu Adam. Baik, akhirnya Nabi Adam mengakui kesalahannya, diberikan petunjuk oleh Allah satu doa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ya Rabbi, kami zalim kepada diri kami sendiri. Aku zalim kepada diriku sendiri. Aku zalim kepada diriku, bukan orang lain, bukan tetangga, bukan kawan, bukan saudara, bukan iblis. Aku zalim. Cara wong madhep ning Gusti Allah mengkono. Ya, engkau bakal haji kan ning ngarepane Mekah apa maning ning Mina. Rabbana zalamna fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Maka perbanyaklah doa itu ketika kalian di Mina. Ning Mina kan bisa rong dina, bisa telung dina, akeh waktu baca Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah doa bapak kalian Nabi Adam ketika tobatnya tidak diterima. Dengan doa itu petunjuk dari Allah, tobatnya diterima dan rahasia kehidupan kalian akan diungkap oleh Allah di situ. Gini loh Bu, Pak, kenapa sampean ini kok usaha gak maju-maju seperti ini sebabnya? Kenapa kok panjenengan punya anak kok anaknya bandel semua? Begini loh sebabnya, perbaiki ini. Itu dijawabnya biasanya di Mina. Lah, baca Rabbana dzalamna anfusana, jangan sampai lupa. Saudara-saudara, kemudian Allah memaafkan Nabi Adam dan menegur Nabi Adam. Kata Nabi Adam mengatakan, ya Allah, ij'al li ramzan li Afrika ya Rabbi. Berikan tobat apa satu lambang tobat untukku ya Rabbi. Baik. Kata Allah, engkau telah meminta seperti malaikat minta. Ya Adam, kalau aku memerintahkan sesuatu jangan pakai logika, jangan, tapi laksanakan. Jangan diakal-akal, maka kamu akan ditipu logika dan ilmu hukum-hukum rasio oleh orang-orang yang tidak benar. Maka kamu akan ditipu dengan undang-undang logika oleh iblis. Jangan dipikir, cuk, laksanakan. Ingki Gusti. Kamu kan waktu kemarin diomong masalah buah khuldi, kamu ditipu oleh iblis dengan logikanya iblis. Sekarang begini, aku akan memerintahkan sesuatu kepada kamu, tapi jangan dipikir, tapi laksanakan. Ingki Gusti, pokok. Akhirnya malaikat Jibril dipanggil, ya Jibril, ambil itu batu yang ada di Baitul Ma'mur dari surga, turunkan lurus di tanah Bakkah. Bakkah itu Mekah. Baik ya Rabbi. Turun, ada di tengah-tengah kota Mekah yang sekarang ada di pinggir Ka'bah. Kata Allah mengatakan,
mengatakan, ya Adam, putari batu itu 7 kali. Setelah 7 kali, sebelum aku menghentikan, jangan kamu berhenti. Baik Allah, jangan tanya untuk apa, jangan tanya fungsinya apa, laksanakan. Itu adalah aku yang mereka. Baik. Akhirnya waktu diputeri di Nabi Adam. Inilah peradaban tawaf turun kepada manusia dalam rangka menunjukkan bahwa eksistensi manusia kepada Allah itu adalah ubudiyah secara mutlak tanpa reserve. Bahkan taat Gusti Allah, ibadah aja dia kalahkan. Tawaf. Maka dari itu ketika kalian tawaf, posisinya apa? Posisinya adalah ini adalah perintah Allah, aku nurut kepada Allah, semua dipasrahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika diperintah oleh Allah dengan Nabi Ismail membangun Ka'bah, kata Allah mengatakan, ya Ibrahim, sudah dibangun Ka'bahnya? Sudah ya Allah. Allah menegur, ya Ibrahim, kenapa kamu bangun Ka'bah cuma segitu? Sedek sepengawet, qamatan wa bastotan. Jadi setingginya Nabi Ibrahim dengan rangkulan tangannya Nabi Ibrahim. Iya itu ya Rabbi, cuma segitu karena aku kesananya tidak nyampe. Apa kata Allah? Kata Allah, tinggikan ya Ibrahim walaupun cuma setengah. Tinggikan walaupun sedikit. Ditinggikan ya Rabb. Ya, jangan cuma cukup segitu, tapi harus ada lebihnya. Makanya kalau Ka'bah itu ada lebihnya. Baik ya Allah, monggo Gusti, engki Gusti. Nabi Adam langsung mencari batu ikhtiar untuk supaya bisa meninggikan saka bangunan Ka'bah lebih tinggi daripada qamatan wa bastotan, daripada tingginya Nabi Adam dan rangkulan tangannya Nabi Adam yang kira-kira lebih tinggi lagi. Nabi Adam mencari batu, ternyata begitu diambil batu, ternyata batu itu yang dilirik oleh Nabi Adam itu ternyata fasilitas dari Allah Subhanahu. Batu itu gembor. Ketika diinjak oleh Nabi Ibrahim itu masang Ka'bah lebih tinggi daripada tinggi badannya dia dan tangannya dia. Ternyata batu itu ngecat celakaknya dia. Ini yang disebut maqam Ibrahim. Kalian akan bisa melihat di sisi Ka'bah ada maqam. Begitu sudah dibuat oleh Rasulullah, oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, itu adalah Ka'bah lebih tinggi, dikasih lebih tinggi sedikit. Apa kata Allah? Kata Allah, ya Ibrahim, hadhihi nuflatuka ya Ibrahim. Ya Ibrahim, ini adalah nuflah kamu. Tahu kalian nuflah? Sholat sunnah itu kalau di dalam Al-Quran tidak disebut sholat sunnah, tapi sholatun nafilah. Sholatun nafilah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari separuh malam sujudlah kalian Muhammad, kamu Muhammad sujudlah kepada Allah sebagai nuflah daripada untuk kamu. Apa nuflah? Nuflah itu kalau sumama panjenengan lihat di kitab Maqayyisul Lughah sastra Arab, nuflah adalah putik bunga. Tahu panjenengan putik? Putik bunga itu yang akan cikal bakal menjadikan Sekarang begini, buah tanpa ada putik tidak akan ada buah, bunga tidak tanpa putik tidak akan ada bunga. Bunga mawar asalnya dari putik, buah-buahan seluruhnya asalnya dari putik. Putik itu bentuknya kecil, putik itu tidak sebesar daun, putik itu tidak sebesar dahan, putik itu tidak sebesar batang pohon. Tapi putik ini yang membuat semerbak, yang membuat pohon itu berharga. Kehidupan pohon itu dihargai oleh Allah dan manusia. Itu putik. Pohon mawar tanpa ada putik maka tidak ada bunganya. Tanpa ada bunga mawar, pohon mawar tidak ada artinya. Pohon melati tanpa ada putik tidak akan tumbuh bunga melati. Maka kemudian pohon melati tidak ada gunanya. Pohon mangga tanpa
ada putih, tidak akan ada bunganya, tidak akan ada buahnya. Pohon rambutan, buah-buahan apel dan yang lainnya tanpa putih tidak akan berbuah, dan ketika berbuah seonggok batang tidak akan ada harganya. Tapi buahnya itu yang menyebabkan wangi, yang memberikan bernilai di depan Allah, depan manusia. Inilah yang disebut nuflah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun lebihan yang kamu buat itu sedikit, tapi itu nilai bagi kamu yang sangat luar biasa. Makanya Allah begini contohnya, kalau panjenengan punya anak buah, disuruh oleh panjenengan, tolong cuci piring ya di dapur, ongkih bu. Begitu dicuci piringnya selesai, ibu masuk ke dapur, tiba-tiba ada 2 sendok 3 sendok tidak dicuci. Akhirnya bilang, Mbak, ya kenapa ini 3 sendok 2 sendok belum dicuci? Kata si mbaknya bilang, kan ibu kan perintahnya nyuci piring bukan nyuci sendok. Kira-kira aku gawe mengkel beli ngomong konon tuh, gawe mengkel ongkone nurut tapi gawe mengkel nyuci piringnya iya tapi gawe mengkel. Aja sampai seperti itu. Tapi ketika ada orang disuruh oleh Allah, disuruh oleh panjenengan, tuh cuci gelas. Begitu di pondok gelas ada piring, ada apa, dicuci semua, maka kalian akan mencintai orang itu dan akan suka kepada orang itu. Allah juga sama. Mungkin sendok cuma 3, mungkin sendok cuma 2, dan itu tidak diperintah, tidak diperintahkan. Sama dengan sholat sunnah, tidak diwajibkan. Mungkin cuma 2 rakaat, tapi jangan remehkan sholat sunnah. Jangan remehkan sholat nafilah. Itu nuflah yang membuat kalian wangi di depan Allah, yang membuat kalian bernilai di depan kehidupan, adalah nuflah. Makanya Allah menyebutkan di dalam pembangunan Ka'bah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bukan wa idh bana Ibrahimul qawa'ida minal bait wal Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, bukan membangun, tetapi di dalam Al-Qur'an disebutkan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Ingatlah kalian ketika aku memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk meninggikan Ka'bah, walaupun sedikit, tapi itu nuflah. Maka dan itu disinilah letak ridha Allah, letak rahmat Allah untuk menghadap Allah. Allah mengukur kalian, mengukur kemampuan kalian, mengukur kemampuan hambanya dengan rahmat, dengan kasih sayang yang luar biasa. Makanya Allah di dalam Al-Quran pertama kali disebut sifat rahmaniyahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Ini menunjukkan kalian untuk mendapatkan rahmat Allah kadang-kadang tidak terlalu susah-susah. Lakukan sedikit dengan ikhlas, jaga hati, sesuatu yang ringan, tapi mungkin itu akan mendatangkan ridho Allah sehingga kalian akan menjadi haji mabrur. Akan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah qulubana futuhal 'arifin was salihin. Allahumma ighfir lana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhunubana mudhunuban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabur. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz wa ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saya menyarankan kepada para jemaah haji sebelum berangkat, yang banyak memaafkan dan yang banyak meminta maaf. Tapi dahulukan memaafkan dan minta maaf pada ibu, pada bapak kalau sudah meninggal ke makom.
karena itu sangat mempengaruhi rahmat Allah. Ya, hadza wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.